Baik, candi adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Nah, bangunan ini digunakan sebagai tempat ritual ibadah, pemujaan dewa-dewi, atau penghormatan kepada leluhur. Yang pertama itu terdapat Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9. Candi Hindu terbesar di Indonesia ini diduga dibangun oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Mahasambu. Nah, dugaan tentang pembangunan Candi Prambanan didasarkan pada isi prasasti Sri Warga yang ditemukan di sekitar Prambanan. Yang kedua yaitu Candi Dieng. Nah, pertama kali ditemukan kembali pada tahun 1814. Ketika itu, seorang tentara Inggris yang sedang berwisata ke daerah Dieng melihat sekumpulan candi yang terendam dalam genangan air telaga pada tahun 1956. Van Klimbergen memimpin upaya pengeringan telaga tempat kumpulan candi tersebut berada, sehingga candi tersebut saya tutup pemaparan saya dari pemaparan tentang candi-candi yang ada di Indonesia. Saya minta maaf jika ada salah kata. Baik, saya ucapkan Sateku Kudharmakan Dharmaku Kubaktikan, salam pramuka. Sateku Kudharmakan Dharmaku Kubaktikan, salam pramuka. Baik, di sini nama saya Putu Fani Aulia, di mana saya adalah penegak Bantara. Di sini saya akan ujian SKU poin ketiga dari agama Hindu, di mana di sini menjelaskan konsep ajaran Astabrata. Astabrata artinya 8 ajaran utama tentang kepemimpinan yang merupakan petunjuk Sri Rama kepada Bharata, adiknya, yang akan dinobatkan sebagai Raja Ayodhya. Nah, Astabrata disimpulkan dengan sifat-sifat dari alam semesta yang patut dijadikan pedoman bagi setiap pemimpin, yaitu yang pertama Indrabrata. Nah, seorang pemimpin hendaknya seperti hujan, yaitu senantiasa mengusahakan kemakmuran bagi rakyatnya dan dalam setiap tindakannya membawa kesejukan yang penuh kewibawaan. Yang kedua yaitu Yamabrata. Seorang pemimpin hendaknya menteladani sifat-sifat Dewa Yama, yaitu berani menegakkan keadilan menurut hukum atau peraturan yang berlaku demi mengayomi masyarakat. Yang ketiga yaitu Suryabrata. Seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat seperti matahari atau surya yang mampu memberikan semangat dan kekuatan pada kehidupan yang penuh dinamika dan sebagai sumber energi. Yang keempat yaitu Candrabrata, di mana seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat seperti bulan, yaitu mampu memberikan penerangan bagi rakyatnya yang berada dalam kegelapan atau kebodohan dengan menampilkan wajah yang penuh kesejukan dan penuh simpati. Nah, sebagai masyarakatnya agar masyarakatnya merasa tentram dan hidup nyaman. Yang kelima yaitu Wayubrata. Seorang pemimpin hendaknya ibaratkan angin atau maruta, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakatnya, memberikan kesegaran dan selalu turun ke bawah untuk mengenal denyut kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Yang keenam yaitu Bumi Barata. Seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat utama dari bumi, yaitu teguh, menjadi landasan berpijak dan memberi segala yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakatnya. Yang ketujuh yaitu Wayurabrata, yaitu seorang pemimpin hendaknya bersifat seperti samudra, yaitu memiliki wawasan yang luas, mampu mengatasi setiap gejolak dengan baik, penuh kearifan dan kebijaksanaan. Yang kedelapan yaitu Agnibrata. Nah, di mana seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat mulia dari api, yaitu mendorong masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tetap teguh dan tegak dalam prinsip dan menindak menghanguskan yang bersalah tanpa pilih kasih. Jadi kepemimpinan dalam Hindu merupakan hal yang sangat berkaitan dengan etika. Sifat dan sikap yang dimiliki seorang pemimpin merupakan penentu keberhasilan atau tidaknya seorang pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, sifat dan sikap yang dimiliki oleh pemimpin dapat disempurnakan dengan mendalami, mempedomani, dan mengamalkan ajaran-ajaran serta berbagai ilmu pengetahuan yang dipelajari seperti halnya ajaran Dasadharma. Baik, itu saja dari konsep ajaran yang saya ketahui. Sebelumnya mohon maaf jika salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan Sateku Kudharmakan Dharmaku Kubaktikan, salam pramuka.
Om Swastiastu. Sebelumnya saya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Putu Fani Aulia. Di sini saya akan melaksanakan ujian SKU poin 1, yaitu tentang Punarbawa. Pancasrada secara etimologi terdiri dari kata panca dan srada. Panca adalah 5 dan srada artinya keyakinan atau kepercayaan. 5 dasar kepercayaan itu adalah percaya adanya Brahman, Atman, Karmapala, dan Punarbawa dan Moksa. Kali ini saya akan menjelaskan secara khusus tentang Punarbawa. Nah, Punarbawa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu punar yang artinya lagi dan sedangkan bawa artinya menjelma. Nah, maka dengan demikian Punarbawa memiliki arti kelahiran kembali yang berulang-ulang atau reinkarnasi. Nah, penitisan kembali disebut juga samsara sebab terjadi Punarbawa seperti ingin memperbaiki diri menuju kesempurnaan agar roh dapat mencapai moksa. Nah, penjelasan Punarbawa disebut juga pula dengan samsara yang artinya kelahiran yang berulang-ulang ke dunia ini. Nah, tokoh yang mengalami Punarbawa atau samsara dalam cerita Mahabharata yaitu Dewi Amba. Nah, Punarbawa adalah sebuah bentuk kelahiran kembali atau reinkarnasi dari reinkarnasi. Nah, jadi penjelasan saya yang dapat disimpulkan bahwa dengan keyakinan dengan adanya Punarbawa ini, maka orang harus sadar bahwa bagaimana kelahirannya tergantung dari karma wasananya. Kalau ia membawa karma yang baik, lahirlah ia menjadi orang yang berbahagia, berbadan sehat, dan berhasil cita-citanya. Nah, baik, sekian dari penjelasan dari yang saya sampaikan. Jika ada penjelasan yang saya kurang sampaikan, mohon maaf. Saya tutup dengan Sataku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan, salam pramuka. Om Santi Santi Santi. Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan, salam pramuka. Saya Putu Fani Aulia akan melakukan ujian SKU poin 1 bagian 8, yaitu tentang kesenian sakral dan fungsinya. Nah, tari sakral merupakan sebuah tarian yang dianggap suci, memiliki kekuatan magis dan harus mengikuti aturan. Nah, setiap pementasan tari sakral diwajibkan untuk melakukan suatu ritual sebagai bentuk penghormatan. Nah, biasanya tari sakral dipentaskan pada saat akan melaksanakan suatu ritual atau upacara keagamaan bagi umat agama Hindu. Nah, dalam agama Hindu terdapat beberapa tarian yang dianggap sakral. Adapun setiap pementasannya dihubungkan dengan makna pelaksanaan dari upacara keagamaan. Nah, contoh tari sakralnya yaitu ada beberapa contoh tari sakral, di antaranya adalah tari Sanghyang. Nah, fungsinya sebagai pelengkap saat upacara keagamaan. Nah, tujuan dari tari Samyangnya ini adalah untuk mengusir penyakit yang sedang melanda suatu daerah. Nah, tarian ini biasanya juga digunakan sebagai sarana pelindung. Yang kedua yaitu tari rejang, merupakan tarian yang dipentaskan pada saat upacara Dewa Yajna. Nah, para penari rejang adalah wanita yang belum menginjak dewasa atau belum pada tahap menstruasi. Nah, dari itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tari sakral. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Sataku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan, salam pramuka. Sataku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan, salam pramuka. Saya Putu Fani Aulia akan melaksanakan ujian SKU poin 1 yang ke-7. Nah, berkidung materi ini adalah berkidung salah satu Dharma Gita. Di sini saya akan memilih buku nanti. Tuhumana guru mituturen cening jani kawaruhil wir senjata nedadi prabo tangsai keanggen ngeruruh merte seenun ceninge urip. Sataku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan, salam pramuka. Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Putu Fani Aulia. Di sini saya akan melaksanakan ujian SKU Laksana, yaitu tentang yoga asanas.